Hai guys, assalamualaikum, selamat pagi, semoga kalian semua sehat. Kita mau flashback dulu ya. Ini kondisi kita baru pulang liburan kemarin dari Queensland ke Sydney, Australia. Dan ini kita lagi di bandaranya di Gold Coast. Dan yang ingin saya sharing untuk kali ini adalah saya ternyata positif COVID. Dalam kondisi pada saat kepulangan kita dari Queensland ke Sydney, Australia, saya belum tahu nih guys kalau saya sudah mengalami gejala COVID. Gejalanya itu sakit kepala berat, kemudian batuk, dan juga pilek. Pagi itu kondisi saya memang benar-benar drop. Jadi saya itu udah minum obat dari mulai Panadol, kemudian Paramek, dan juga tolak angin. Dan itu nggak mengurangi sama sekali sakit kepala yang saya idap gitu. Jadi sakit kepala itu luar biasa sakit. Kemudian batuk saya semakin sering. Dari batuknya itu nggak batuk berdahak, dia batuk kering. Terus kayak tenggorokan saya tuh udah mulai ngerasa kayak nggak enak gitu. Tapi saya karena rajin minum air putih, jadi tenggorokan tuh nggak sampai sakit kayak gitu. Nah terus ketika di bandara kan kita berangkatnya dari rumah itu jam 3 ya. Seharusnya itu pesawat kita jam 11. Nah kita undur, kita reschedule lagi untuk keberangkatan jam 6 sore. Jadi ketika jam 3 itu kita berangkat dari rumah Nenek Ato, kemudian menuju bandara, kita lagi di Uber kan. Nah di Uber itu saya itu nahan batuk karena saya takut kan kalau kita batuk itu kan sensitif ya kalau sekarang ini di musim corona ini. Jadi saya tuh berusaha untuk nahan batuk supaya nggak bikin supir si Ubernya itu mikir saya kena COVID kayak gitu. Dan memang ketika itu kami belum tahu kalau saya adalah gejala COVID. Nah pas pulang itu kita melewati pengukur suhu tubuh di bandara. Dan hasilnya itu memang agak lama keluar punya saya guys. Cuman saya nggak ngerasa demam yang berlebihan, masih normal lah intinya gitu. Mungkin tapi karena cuaca hari itu cerah dan saya jaketan, kemudian jilbaban, terus cuaca hari itu memang agak panas sih. Jadi mungkin bagi petugasnya agak heran ya, kenapa nih orang pakaiannya kok lengkap komplit kayak gini padahal cuaca yang cerah, bahkan itu cuacanya panas, apakah saya nggak kepanasan kan gitu. Tambah saya jilbaban kan. Nah, jadi mungkin saya diperhatikan banget untuk yang pengukur suhu tubuhnya. Tapi ketika keluar alhamdulillah saya bisa melewatinya dan saya bisa masuk ke ruang tunggu. Dan ketika di pesawat pun saya batuk, masih batuk-batuk. Terus masih ngerasa kayak meriang lah intinya, nggak enak badan gitu kayak orang sakit. Saya pikir kan masih normal ya karena baru pulang liburan, kecapean kayak gitu. Nah ketika kita sampai di Sydney, kita dijemput sama temen dan kita satu mobil lagi dengan rombongan yang lain, ada satu keluarga. Saya pun udah mewanti-wanti untuk teman yang jemput untuk pakai masker dan juga hindari kontak terlalu dekat dengan saya. Ya semoga saja ini cuma gejala kecapean ya, bukan COVID. Cuma tetap nanti sampai di Sydney saya akan tetap melakukan PCR sekeluarga. Day 2. Nah ini guys, setelah beberapa hari kita menunggu untuk melakukan tes COVID dikarenakan beberapa klinik itu masih tutup karena masih liburan pergantian tahun. Dan pada tanggal 5 akhirnya kita antri jam 6 pagi di salah satu tempat car park gitu yang menyediakan untuk pelayanan tes COVID secara gratis. Dan di sini kita sedang antri dan gate-nya itu bukanya sekitar setengah 8 pagi. Dan sekarang kita memasuki area car park-nya. Guys, kita masuk ke dalam. Bikin 2 jalur gini guys. Tuh.
semuanya antri buat tes COVID. Tadi pagi juga saya udah nyiapin bekal untuk sarapan kita di mobil. Siapa tahu antriannya lumayan lama dan kita kelaparan. Dan di sini itu dibikin kayak 2 jalur ya untuk tes COVID drive-thru-nya. Dan antriannya itu udah panjang banget. Dan gate-nya ini tutup sekitar jam 9. Jadi ketika di open jam setengah 8 itu semua mobil sudah antri masuk ke area car park-nya, dan jam 9 sudah tutup. Jadi kalau teman-teman yang mau antri untuk swab test ketika awal-awal tahun itu, kalau kita nggak datangnya pagi banget, kita nggak akan dapat giliran. Seperti biasa, kita akan mengisi beberapa form untuk tes swabnya, dan nanti untuk hasil tes PCR-nya itu biasanya harus menunggu ya, paling lama itu 72 jam. Jadi hasilnya itu akan kita dapat kalau nggak tanggal 6, tanggal 7-nya. Dan ini sudah giliran kita. Setelah ini kita akan di swab semuanya, termasuk suami, saya, dan juga kakak Resya. Meskipun suami dan kakak Resya itu tidak ada gejala ya, hanya saya saja sampai saat ini dari tanggal 2 itu masih batuk, masih ada flu-nya, running nose kayak gitu. Tomorrow. Jadi guys, hasil tes swabnya yang tanggal 5 Januari 2022 udah keluar. Yang dinyatakan positif COVID itu saya dan juga Resya. Sementara suami hasilnya masih negatif. Tetapi suami sudah mulai terpapar sepertinya. Soalnya dia sudah merasakan gejala seperti demam, sakit kepala, dan juga batuk. Dan ini adalah hari pertama kami karantina. Beruntungnya kami sudah berbelanja stok pada tanggal 5 Januari untuk beberapa hari ke depan. Dan suami melakukan tes swab ulang dan dia benar-benar dinyatakan positif COVID sejak tanggal 10 Januari 2022. Akhirnya kami pun karantinanya bertambah lagi karena menyesuaikan dengan kondisi suami yang baru terpapar positif. Kemudian saya pada tanggal 9 Januari 2022 mulai merasakan kehilangan penciuman. Jadi sebenarnya itu saya sudah merasakan hilang penciuman ini dari tanggal 8 Januari 2022 itu. Saya tidak bisa membau sampo, sabun, ataupun dishwashing liquid itu. Jadi saya nggak bisa cium bau-bau sabun-sabun seperti itu. Terus ketika saya mau mencuci ikan yang saya beli untuk stok kemarin, saya pun tidak mencium bau ikan. Kita kalau membersihkan ikan itu kan aroma anyir ikan itu kan minimal kecium, itu saya nggak sama sekali mencium bau ikannya. Terus kalau masak itu kalau uapnya nggak saya uap-uapkan seperti ini ke hidung saya nggak mencium bau masakan itu. Jadi saya sudah bermasalah di penciuman. Kami pun sangat berterima kasih, bersyukur banget mendapat support dari teman-teman Indonesia yang sudah mendoakan kami. Kemudian ada yang mengirimkan makanan seperti buah-buahan, lauk pauk, dan selama karantina mereka juga siap untuk dititipkan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari selama kami karantina di rumah. Gak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan semua teman-teman, dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat serta berkah dan barokah. Dikirim sushi sama tetangga tuh, lagi diincip-incip sama kakak Resya tuh. I'm eating all of the meat. You like it? Yeah. Say thank you to kakak pizza. Say thank you. Thank you Tante Uma. Karena penciuman semakin membaik dan saya pun makan sudah mulai enak ya.
karena indera pengecap sudah mulai kembali utuh. Jadi ketika hidung mulai bisa mencium aroma, makan pun terasa lebih enak gitu guys. Jadi saya bikin bakso. Hari berikutnya saya juga bikin kayak somai ikan gitu buat Resya. Tuh, enak banget. Not hot. Enak kan? I love this so much. Makan dulu guys. Bakso masih ada, cuma kuahnya tinggal dikit. Mau ini ya? Ya. Oke. Di sini. Hari berikutnya saya juga masak yang berkuah-kuah lagi biar tambah segar. Saya bikin soto daging. Jadi cuaca juga masih kurang bersahabat ya, kadang masih sering hujan. Dan untuk cemilannya saya bikin empek-empek karena masih ada sisa ikan yang belum saya olah. Dan inilah hari terakhir kami karantina, tanggal 18 Januari 2022. Insya Allah tanggal 19 kami sudah bisa keluar rumah dan melakukan aktivitas di luar rumah. Terima kasih ya guys sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen.